Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi haraba al-batila wa ayyada al-haqqa wa tamasa ar-radha'ila wa ahya al-fadail wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nas ila as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa 'ala alihi wa ashabil ladzina ihtadaw bihadyihi wattaba'u ma rasamahu lahum qadanat lahumul muluk wa khada'at li haibatihimul umam. Ma ba'du, kita masuk kepada khulasah profil kehidupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah kita baca satuan-satuan ceritanya sampai ad-darsus tsani asyar, kewafatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka disimpulkan ulang apa yang sudah kita baca selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Abu Bakar huwa Abdullah ibnu Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar bernama Abdullah ibnu Abi Quhafah. Jadi nama Abu Bakar itu adalah Abdullah. Bapaknya namanya Abu Quhafah. Wulida ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanataini wa ashhur. Sayyidina Abu Bakar itu dilahirkan setelah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun dan beberapa bulan. Berarti tuaan mana Rasulullah sama Abu Bakar? Tuaan Rasulullah. Berarti Abu Bakar masih muda, bukan tuaan Abu Bakar sama Rasulullah. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan setelah 2 tahun Nabi dilahirkan beberapa bulan. Wa amtaza bisuhulati wa husnil muasyarati wa lutfil mujalasah. Beliau itu beda dengan orang kebanyakan. Sifatnya itu as-suhulah. Karakteristik itu mudah aja. Gampangan orangnya, gampangan nolong, gampangan kasihan, gampangan membantu. Jadi enggak sulit-sulit banget, enggak keras gitu. Karena ada watak orang tuh kalau berteman itu maunya dia aja, enggak mau ngikutin hal-hal yang secara umum baik gitu. Enggak bikin ricuh. Wa husnul muasyarah, dan bagus pergaulannya. Di saat orang enggak ngerti pergaulan, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya mencekik yang miskin, Sayyidina Abu Bakar tidak bersikap seperti itu. Ketika utang dijadikan riba, Abu Bakar tidak, malah menolong. Di masa itu orang kalau pinjam dilipat gandakan pengembaliannya. Sayyidina Abu Bakar tidak. Husnul muasyarah wa lutfil mujalasah, dan lembut kalau bermajlis. Jadi kalau dalam majlis itu enggak pengen nonjol sendiri, enggak pengen mengerasi orang lain, enggak ingin memojokkan. Enak kalau diajak ngobrol, enak diajak berteman. Itulah sifat asli dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wajar ya bertemanannya dengan Rasulullah sejak kecil gitu. Washtaghala bitijarati wa sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Beliau itu sibuk dengan berdagang. Di saat anak-anak muda yang lain pada sibuk main game, kalau sekarang mereka poya-poya, mabok, kesana kemari cuman buang-buang waktu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau fokus berdagang. Beda emang orang berkualitas dengan orang yang hidupnya itu enggak punya kompas, enggak punya aturan.
Wa sahiban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berteman dengan Rasulullah itu sebelum bi'tsah, sebelum diangkat menjadi rasul, beliau sudah berteman. Walamma bu'itsa sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah diangkat resmi, diangkat menjadi rasul, kana Abu Bakar awwal man amana bihi minar rijal, dan beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah dari golongan para laki-laki dewasa. Wada'a asdiqa'ahu ilal Islam, dan Sayyidina Abu Bakar tidak pasif. Tahu ini kebaikan, beliau berdakwah, beliau sampaikan kepada teman-teman sejawatnya, teman-teman karibnya. Jadi kalau kita ngedukung kebaikan itu enggak hanya kita, ajak yang lain untuk kita ikuti, untuk mengikuti apa yang kita ikuti. Wada'a asdiqa'ahu ilal Islam, diajak teman-temannya untuk masuk Islam. Jadi enggak iri, enggak iri hati. Oh, kalau saya ajak orang Islam nanti Nabi banyak temannya, jadi banyak jamaahnya dong, nanti banyak pengikutnya dong. Enggak begitu modelnya. Karena untuk agama ya bagus mengajak orang lain untuk tunduk kepada Islam. Wa kana yashtaril 'abidal mu'minina wa ya'tiquhum fi sabilillah. Dan kerjaannya yang lain apa? Beliau punya dana banyak, habis dapat keuntungan berdagang, beliau beli para budak. Dikumpulkan duit, beli budak. Budak yang mana? Orang mukmin. Kemudian dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Gak gampang itu. Kalau sekarang mungkin miliaran harga budak, atau ratusan juta harga budak, dibebaskan begitu aja tanpa embel-embel. Nanti kamu kalau sudah lepas dari perbudakan harus begini-begini, enggak. Yang penting tetap dalam Islam, itu harapannya tentunya. Tapi imbalan duniawi enggak ada persyaratan di dalam pembebasan tersebut. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di Makkah beliau melakukan kebaikan, kebajikan. Walamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 13 tahun beliau berjuang bersama Rasulullah, masuk Islam pertama. Apa yang dialami Nabi, dialami beliau. Karena awal masuk Islam beliau mengalami intimidasi, mengalami di embargo ekonomi, hidup di celah-celah pegunungan itu kurang lebih 3 tahun. Mengalami susah makan rumput, dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi emang pejuang dari awal, dari zaman susah beliau ngikut. Walamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, rafaqahu, beliau menemani dalam perjalanan itu, wa sahibahu fi ghazawatihi wa dafa'a anhu. Jadi perjalanan ikut Nabi, ya. Bersembunyi di Gua Thur ikut. 3 hari 3 malam di situ di gunung, jauh dari orang. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah, Yasrib. Pada saat itu disebut namanya Allahumma shalli ala sayyidina 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 Allahumma shalli ala sayyidina. Sampailah beliau selamat ke kota Madinah. Wa dafa'a anhu, dan beliau juga ikut dalam beberapa pertempuran ghazwah. Ghazwah itu pertempuran yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Wa dafa'a anhu, dan beliau sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hajja radhiyallahu anhu, ini ringkasan.
dan beliau melaksanakan ibadah haji bil muslimina, membawa rombongan orang muslim fis sanati tasi'ah pada tahun ke-9 Hijriyah. Pada tahun ke-9 Hijrah Nabi ya hitungannya. Kalau kenabiannya sudah berapa itu? 13 tambah 9 berapa? 22 tahun. 22 tahun setelah kenabian, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq diperintah oleh Rasulullah untuk memimpin rombongan melaksanakan ibadah haji. Wa shalla bihim lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar ini beliau menjadi imam untuk para sahabat ketika Rasulullah sedang sakit. Alim, orang yang lama membarengi Rasulullah dan dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Orang yang sangat tinggi adabnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jadi imam, suatu saat Nabi masih bisa datang, beliau mundur. Dan lalu Nabi maju lagi. Kenapa? Ditanya. Maka kata beliau, tidak pantas Abu Bakar di hadapan sementara Rasulullah ada di belakang. Tidak dikomentari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah ada istilah sulukul adab khairum min tisal amr. Mengikuti adab lebih baik daripada ngikutin perintah. Padahal adab itu juga sebenarnya adalah perintah. Kan Nabi nyuruh jadi imam. Lah terusin. Kadang tadinya disangka beliau nggak datang karena di kampung jauh gitu. Begitu mengimami Abu Bakar maju. Ternyata Rasul ada. Beliau mundur. Terusin. Nah. Itu namanya bicara tentang adab. Jadi ada kalanya adab didahulukan daripada perintah. Padahal adab juga adalah bagian perintah itu. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk beradab kepada Rasulullah. Tapi ada pula perintah didahulukan daripada adab. Jadi kedua pelajaran ini diamalkan sesuai kondisi. Contoh, kita tidak boleh memegang kepala guru kita, kepala orang tua kita, menginjak badannya, itu nggak boleh, nggak punya adab. Tapi ketika orang tua kita sakit kepala, orang tua kita pengen diinjak badannya, sementara nggak ada tukang urut yang lain, kita bilang apa? Nggak boleh pak, nggak ada adabnya. Gitu. Akhirnya meninggal tuh orang tua. Nggak ada yang ngurutin, nggak ada yang bawa, nggak ada mijitin palanya. Jadi lihat mana adab yang harus didahulukan, mana kata perintah yang harus didahulukan. Jadi adab itu perintah jauh ya. Walamma tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah wafat, sallallahu alaihi wasallam jaza'an nas li firaqih. Orang kaget karena ditinggal Nabi. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab patah petenteng itu, siapa yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, wafat, ya, saya tebas saja dah. Jadi semua orang nggak ada yang berani ngomong pada fakta. Ini gimana ngatasinnya ini? Makanya begitu Sayyidina Abu Bakar datang menjenguk Rasulullah, ternyata kata beliau, alangkah wangi engkau ya Rasulullah, udah dicium. Kemudian beliau keluar menenangkan semuanya dengan baca ayat yang fenomenal tersebut. Apa ayatnya?
beliau sebelum baca ayat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Atau kama qala. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah mengabdi kepada Allah, maka Allah hidup enggak bakal mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihim rusul afa immata aw qutila afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu kecuali hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum beliau para rasul-rasul. Afa immata, apakah apabila Nabi mati wafat, ya. Au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian kembali jadi kafir lagi, tidak bertuhan lagi? Enggak. Baru tersadar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga semuanya menerima. Bahkan dikatakan seolah-olah itu ayat baru didengar lagi. Seolah-olah ayat itu terlupakan semuanya, enggak ada itu ayat. Setelah dibaca, oh iya ada itu ayat. Sudah ada. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nggak bisa menerima Rasulullah wafat. Kemudian disadarkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di saat orang semuanya nggak bisa berkata apa-apa, tapi beliau punya kemampuan menahan emosi jiwa yang begitu sangat sedih. Padahal kalau bicara paling sedih adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau menemani Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi Rasul. Udah temenan dekat. Jadi Rasul pertama pula yang beriman. Gimana enggak remuk redam hatinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Tapi beliau punya jiwa besar, kekuatan menahan emosi, kekuatan mengendalikan kerinduan, kesedihan, sehingga beliau menjadi orang yang tegar. Maka dikatakan fakana Abu Bakar radhiyallahu an ajladahum, adalah orang yang paling kokoh, paling tegar. Fattakhazuhu qudwatan fis sabri was sabati, sehingga mereka para sahabat menjadikan beliau teladan di dalam sabar, teladan di dalam mantap dalam bersikap. Wajtamal ansaru ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkumpullah kaum pribumi Al-Ansar, orang Madinah. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Saqifah Bani Sa'idah. Di satu tempat perkumpulan namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ini orang asli Madinah. Namanya kaum Ansar yang siap nolong Nabi, sudah berbaiat. Kumpul nih. Kalau yang ini kan istilahnya kaum pendatang, kaum muhajirin. Kumpul nih pribumi. Apa dibilang? Untuk apa kumpul? Limubaya'ati Sa'ad bin Ubadah. Untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Karena nggak boleh ada kekosongan kepemimpinan dalam satu wilayah, bahaya nanti. Diangkat pimpinan Sa'ad bin ibnu Ubadah. Mendengar itu, fa asra'al muhajiruna ila Saqifah yataqaddamuhum Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah. Mendengar berita itu, maka Sayyidina Abu Bakar disamperin untuk diajak ke sana. Itu lagi ada kumpul-kumpul untuk memimpin, untuk memilih pemimpin. Maka orang-orang muhajirun yang berada dari yang berangkat dari Makkah, yang hijrah ke Makkah, al-muhajirun, mereka juga buru-buru ke rumah itu. Di situ mereka mengusulkan yataqaddamuhum Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah. Yang memimpin mereka
dari kaum Muhajirin itu menuju Bani Saqifah adalah Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah. Tadi yang direncanakan oleh kaum Ansar menjadi pemimpin adalah Sa'ad bin Ubadah. Wa ba'da jidalin bainal muhajirin wal ansar, setelah terjadi perdebatan bainal muhajirin wal ansar, antara muhajirin dan ansar untuk memilih kepemimpinan itu masing-masing lah ya. Ini kan wilayah kami, pribumi, kami dong yang memimpin. Enggak. Kata Ansar, enggak bisa begitu. Masing-masing punya dalil, yang kita ikuti itu Rasulullah. Jangan pakai ini pribumi, ini bukan. Jangan dibagi-bagi begitu. Ini ada tuh orang suka begitu. Ini pribumi, kami udah lama di sini, kamu pendatang. Itu lagi muncul di saat-saat untuk memilih kepemimpinan. Kalau sekarang ini macam-macam ya. Oke. Sampai di mana tuh? Wa ba'da jidalin bainal muhajirin takallamu Bakar. Setelah mereka berdebat lama, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berbicara. Apa yang beliau sampaikan? Fa bayyana fadla Quraisyin. Beliau menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan orang Quraisy yang tentunya dari sabda Rasulullah. Jadi yang pantas untuk memimpin itu adalah orang-orang Quraisy. Begitu yang Nabi sampaikan. Disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa qala lil ansar, kemudian beliau bilang sama Ansar, raditu lakum ahada hazainir rajulaini. Setelah dijelaskan orang Quraisy lah yang untuk memimpin karena atas perintah Nabi, atas sabda ajaran Rasulullah, kita sami'na wa ata'na, udah kalau Nabi yang bilang. Nah, setelah orang Quraisy disetujui, maka kata Abu Bakar Siddiq, saya tawarkan kepada kalian dua orang ini untuk memimpin kita. Yang pertama Umar ibn Khattab, yang kedua Abu Ubaidah. Fabaya'ahu Umar wa taba'ahu al-hadirun. Ringkas cerita, maju Sayyidina Umar lalu memegang tangan Abu Bakar, dibaiat, kamu saja yang jadi presidennya. Kami setuju menjadi khalifah. Kalau Madinah sekarang takbir, takbir. Disetujuin oleh semuanya. Wa tabi'ahu al-hadirun. Lalu seluruh hadirin yang saat itu menyaksikan mengikuti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Tsumma dakhala al-masjida fabaya'ahun nas. Selesai dari Bani Saqifah, maka beliau masuk ke Masjid Nabawi, lalu disitulah orang-orang secara aklamasi membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin. Jadi dibaiat. Kalau sudah disetujui semuanya, setuju nggak setuju harus ngikut, dan semuanya pada saat itu sangat ridha Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin. Nggak ada tuh yang curiga, nggak ada tuh yang itu mah ide aja buka hadis. Masa harus orang Quraisy, itu namanya politik identitas, masa bawa hadis-hadis Nabi untuk memilih pemimpin. La haula wala quwata illa billah. Ajaran Nabi itu. Kita orang Islam, identitas kemusliman itu harus dimunculkan, bukan dijadikan jelek. Orang soleh, orang baik, harus identitasnya dikeluarkan. Ini orang soleh. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak Allahumma shalli ala sayyidina, sentimen kepada kaum Ansar. Bukan kagak boleh kalian jadi pemimpin, tapi Nabi yang bilang jadi pemimpin itu dari kaum Quraisy. Masalahnya di situ. Selagi masih ada kaum Quraisy, ya mereka yang memimpin. Ya nanti dari Quraisy itulah yang dipilih. Jadi ada orang-orang yang ditunjuk dari sisi kemampuannya.
Dan itulah yang diikuti oleh demokrasi katanya. Tapi sebenarnya demokrasinya pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu memilih tapi dari orang-orang yang sudah ditentukan gitu. Bukan dari kaum Ansar, dari khusus dari Bani Quraisy. Tapi sekarang identitas agama itu dikatakan jelek, nggak boleh pakai identitas agama. Kenapa? Karena mereka nggak punya pemahaman tentang ilmu agama. Akhirnya karena orang beragama ini banyak, lalu dikatakanlah nggak boleh pakai politik identitas. Waliyahzubillah ya. Dan orang Islam ngikut aja lagi. Padahal penting mencari pemimpin yang jujur, pemimpin yang kredibel, yang paham agama. Jadi perlu identitas kemusliman itu. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq memilih mengajukan orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Jadi kata Sayyidina Umar, udah kita baiat. Akhirnya dibaiat pula di masjid. Wa awwalu amalin bada'a bihi Abu Bakar As-Siddiq tasyiru jaisi Usamah alladzi jahazahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih li ghazwi Azraf Syam. Setelah beliau resmi diangkat menjadi khalifah, maka apa yang beliau pertama kerjakan? Yang beliau pertama kerjakan adalah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah yang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya untuk berperang ke penjuru negeri Syam. Fasyayya'ahu binafsi, bahkan beliau sendiri yang menghantar pasukan itu sampai keluar kota Madinah. Fasaral jaisu ila Ubna wa raja'a zafira, dan sampailah pasukan itu kepada Ubna dan semuanya pasukan pulang dalam keadaan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Ada kejadian wartadda mu'zamul qabaili, murtad sebahagian besar kabilah-kabilah yang ada di kampung-kampung, di dusun-dusun terpencil-pencil yang punya pemimpin-pemimpin sendiri, itu ketua-ketua adat, ketua-ketua suku pada murtad semua. Ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa illa ahlu Makkah, dan tidak tersisa dari mereka kecuali penduduk Makkah wal Madinah wa qalilun ghairuhum, dan selain mereka sedikit. Jadi kebanyakan yang di dusun-dusun jauh, badu-badu yang punya kelompok suku-suku itu pada murtad-murtad semua. Mereka memahami, wah ini nabinya udah wafat, berarti nggak ada lagi dong. Melihat kejadian seperti itu, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Fajahaza Abu Bakar al-juyus faqatalathum wa intasarat alaihim. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau enggak mau taubat, perang. Banyak yang taubat. Yang enggak mau taubat dibunuh, diperangi. Bahaya. Ini kalau sudah berbayat Islam, kalau murtad, ya, bahaya ini. Akan merusak Islam nanti. Taubat atau enggak? Enggak, taubat bunuh, diperangi. Karena zaman itu memang seperti itu. Enggak bisa orang enggak tunduk dalam Islam. Kalau enggak tunduk, ya bayar upeti. Enggak bayar upeti, perang. Itu. Jadi orang-orang kafir nggak mau tunduk, perang. Kalau mau tunduk tapi nggak mau masuk Islam, ya harus bayar upeti, bayar pajak. Tapi kalau orang Islam murtad,
disuruh tobat nggak mau, bunuh. Gitu. Wa fi sanati saniyati asyrata, dan di tahun ke-12 jahaza Abu Bakar as-Siddiq jaishaini li fathil Iraq. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq menyiapkan 2 pasukan untuk membuka Irak, maksudnya menaklukkan Irak. Ahaduhuma biqiyadati Khalid bin Walid, satunya dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, diperintahkan untuk memenangkan di bagian Fathil Janub, bagian selatan. Wasani, sedangkan satu pasukan lagi biqiyadati Iyad ibn Ghanam, dipimpin oleh Panglima Iyad bin Ghanam. Wa amarahu bi fathis Shimal, dan diperintahkan untuk memenangkan bagian Shimal. Shimal apa? Utara. Fasara Khalidun wa qabala jais al-Furus. Lalu rombongan pasukan Khalid berjalan dan berhadapan langsung dengan pasukan Furus. Wa qatala Hurmuz qaidahum. Ringkasnya, terjadilah peperangan dan Hurmuz qaidahum itu meninggoy. Wafat, tewas di tangan Sayyidina Khalid ibn Walid. Wa dhala sanatan wa syahraini, dan beliau tinggal di sana 1 tahun 2 bulan. Jadi daerah taklukan itu ditenangkan dulu. Kalau dulu ketika sebuah negeri dikalahkan, maka semuanya jadi budak. Tapi Islam tidak. Kalah ya sudah. Kalian masuk Islam, kami terima. Kalian enggak masuk Islam, pajak bayar. Itu aja. Dan kalian tidak dirampok hartanya, tidak diambil rumahnya, istrinya, dan lain sebagainya. Dan di dunia pada saat itu, kalau berperang pasti harus diperbudak kalau kalah. Tapi Islam enggak begitu. Jadi mendidik dunia menjadi modern, menghargai hak asasi manusia sebelum freedom, hak asasi manusia itu digaungkan oleh orang-orang barat. Iftataha fiha katsiran min buldanil Furus. Di masa 1 tahun 2 bulan itu banyak negeri-negeri kecil yang beliau taklukkan. Ahammuha al-Hirah. Yang paling penting, yang daerah yang juga sangat strategis itu adalah Al-Hirah. Tumasara bijaisihi, kemudian pasukan Khalid ibn Walid bergeser kepada Shimalil Iraq, ke arah utara. Fasa'ada Iyad ibn Ghanam 'ala al-Fatah. Maka sampai di sana beliau menolong pasukan Iyad bin Ghanam menaklukkan daerah yang menjadi targetnya. Wa fi sanati salatah asyara, pada tahun ke-13 Hijriah, Sayyidina Abu Bakar menyiapkan jahaza Abu Bakar arba'ata juyus, 4 pasukan. Dalam riwayat yang lain 5. Li fathi Syam, untuk menaklukkan Syam secara keseluruhan. Melihat begitu besarnya pasukan yang disiapkan dan beritanya sampai, fajama'a Heraklo, maka Heraklius Malikur Rum, Raja Romawi pada saat itu juga mempersiapkan pasukannya untuk menghadang. Fajtama'al muslimun fil Yarmuk, maka berkumpullah orang-orang muslim pasukannya, maksudnya fil Yarmuk, di area di daerah Yarmuk. Wa talabu min Abi Bakar al-Madad, dan mereka meminta kepada Sayyidina Abu Bakar mengirim surat untuk tambahan pasukan. Farsala ilaihim Khalid bin al-Walid. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengirim
untuk pasukan yang berada di Yarmuk itu Khalid bin Walid. Ini ceritanya kan sudah ya. Perjalanan itu harus ditempuh dengan satu bulan. Ya, itu pertolongan yang sangat lama di nanti. Tapi ada jalan yang bisa sampai ke sana, cuman melintas padang pasir yang tidak ada air sama sekali. Itu bisa memotong waktu menjadi 15 hari. Ditempuh Sayyidina Khalid dengan pasukannya pada saat itu yang panas terik. Nggak boleh nyasar. Kalau nyasar udah mati kelaparan pasukan. Itu sudah diceritakan. Ringkas cerita, dalam waktu 15 hari sampailah pasukan itu ke Yarmuk. Wa ma'ahu 10,000 aradal muslimun kitar Rum mutafarriqin. Maka pada saat itu sudah kelompoknya bersama Khalid bin Walid, pasukannya ada 10.000. Arad dan muslimun, orang-orang muslimun pada saat itu maksudnya pemimpin-pemimpin yang 4. Tadi kan ada 4 pasukan ya yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu kan masing-masing punya pemimpin. Pengennya berperang sesuai kelompoknya gitu. Datang Sayyidina Sayyidina Khalid bin Walid, ceramain semua. Nggak bagus. Kalau kita berperang misah-misah gitu harus satu komando. Komandonya satu. Kalau kelompok-kelompok, pasukan-pasukan silakan, tapi satu komando, jangan masing-masing komando. Fanasahahum, maka Sayyidina Khalid bin Walid menasihati para panglima itu, wa bayyana lahum anna nasra yatawaqqafu 'alal ittihad, dan menjelaskan bahwasanya pertolongan Allah itu dan kemenangan itu bersyaratkan atas persatuan. Jangan cerai-berai kita. Fasallamuhu qiyadatal jais, dengan sukarela akhirnya para pemimpin dan pasukan mereka menyerahkan kepemimpinan tampuk peperangan pada saat itu secara ultimatum, maksudnya pimpinan tertinggi adalah Sayyidina Khalid ibn Walid. Dengan pasukan yang sudah sepakat itu fahajama 'ala Rum, mereka pun merangsek menyerang Romawi hatta hazamahum, sehingga mereka menjadi kalah kocar kacir. Wa qatala minhumul ulufa, dan di saat itu mereka banyak menewaskan pasukan Romawi ribuan. Wa qutilal muslimin, dan kaum muslimin yang syahid itu 1,300 orang. Itu mereka ratusan ribu ya. Di antara mereka yang syahid fisabilillah adalah Ikrimah ibnu Abi Jahal. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal kita bilang radhiyallahu an Ikrimah. Wa fi athna'il qital, ketika berkecamuk pertempuran itu, warada kitabun minal Madinah, datang satu surat dari Madinah yang menjelaskan biwafati Abi Bakar radhiyallahu an. Kemudian wa khilafati Umar, sudah digantikan kepemimpinan di Madinah oleh Sayyidina Umar. Nah, saat itu yang memimpin pasukan adalah Khalid bin Walid. Karena kepemimpinan sudah berganti, maka kebijakan juga berganti. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an tidak ingin kaum muslimin semuanya terpaut hati dengan Khalid bin Walid. Artinya kalau Khalid yang memimpin kita pasti menang. Kalau bukan Khalid yang memimpin kita bisa kalah. Nah, Sayyidina Umar nggak mau hati kaum muslimin pada saat itu terganggu. Akhirnya beliau mencopot kepemimpinan Khalid bin Walid dari pasukan perang. Surat penonaktifan Khalid bin Walid menjadi panglima pada saat itu sampai. Kemudian
oleh Sayyidina Khalid bin Walid, surat itu disembunyikan dulu karena lagi kecamuk perang. Kalau langsung diinformasikan pada saat berperang itu kacau balau nanti. Di surat itu kepemimpinan perang akan diserahkan kepada Abu Ubaidah. Nah, hatta tamman nasru, sehingga ketika perang sudah selesai, barulah berita itu diberitahukan dan beliau dengan rela hati menyampaikan, memindahkan kepemimpinan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Walamma marida Abu Bakar yang Siddiq radhiyallahu anhu. Itu cerita di daerah Syam, daerah pertempuran. Nah, sekarang kita kembali ke Madinah. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sakit, istasyara sahabatu fi istikhlafi Umar. Para sahabat bermusyawarah untuk menjadi pengganti Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fa asyaru alaih, dan mereka bermusyawarah kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menunjuk Sayyidina Umar setelah kewafatan beliau. Bitauliyatihi. Fakataba lahu ahadan bil khilafah. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menulis untuk beliau satu perjanjian akan menggantikan posisinya adalah Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tsumma tuwfiya, kemudian wafat Sayyidina Abu Bakar sanata as-salisa asyar, ke-13 tahun minal hijrah, wa dufina, dan beliau dimakamkan bijiwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping beliau langsung. Bahagia, perjuangan sudah selesai, beliau dimakamkan di samping sang kekasih sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Wa muddatu khilafatihi, dan masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq sanatani 2 tahun, wa asyru layalin 10 malam, 2 tahun 10 malam. Wa umruhu, wafat beliau pada saat itu 63 tahun. Jadi mirip dengan usia wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah.